Halo tim Sambat, kembali lagi dengan gua Andromeda 2K. Kali ini di Sambat Podcast, akhirnya Sambat Podcast kembali untuk preview GP Portimao ya, MotoGP tahun 2020. Oke, jadi Sambat Podcast kali ini gua akan menjelasin previewnya. Jadi untuk pertama kalinya MotoGP datang ke sirkuit Portimao yang nama lengkapnya itu Algarve International Circuit. Tapi orang-orang mungkin lebih kenalnya dengan sirkuit Portimao karena lebih mudah diucapkan. Sirkuit ini memiliki panjang 4,684 km. Bisa dibilang cukup lumayan panjang lah ya. Pas panjangnya. Dan memiliki 15 tikungan. Seperti apa layout sirkuitnya akan gua kasih lihat. Nah, jadi sirkuitnya ini sekilas ya oke lah ya. Bentuknya itu tikungannya banyak, juga track lurusnya gue bilang cukup panjang, yaitu finish startnya. Jadi gue akan mulai dari finish start. Yang pertama finish start lurus. Mungkin kalian lihat secara lihat dari gambar itu datar ya, tapi sebenarnya ini tracknya ini naik turun, udah kayak roller coaster ya. Jadi track lurus, terus pas menuju tikungan 1 itu, sebelum mendekati tikungan 1 itu ada sedikit turunan ke bawah, baru deh belok kanan melewati tikungan 1 yaitu Premiera. Kalau gua nggak salah sebut ya, nanti bisa dibenarkan. Tikungan 1 kalau di motor ini oke lah, tikungan pelan, jadi motor bisa menyalip dari belakang. Jadi slipstreamnya cukup bagus sih kalau lewatin itu garis finish. Setelah itu, nah ini kan menuju tikungan 2, namun tikungan 2 di sini MotoGP layout itu tidak memakai tikungan 2. Tikungan 2 bisa kalian lihat kan berbentuk V tuh. Tapi tikungan tersebut tidak dipakai dan langsung menuju ke tikungan 3. Tikungan 3 ini tikungan serong. Mungkin kalau bisa dibilang mirip-mirip di sirkuit Simoncelli ya, San Marino kan ada tuh tikungan serong ke kanan kenceng. Nah, mungkin mirip-mirip, cuma versi pendeknya. Kemudian menuju tikungan tajam nih, tikungan berbalik arah, tikungan 4 yaitu tikungan Lagos. Nah, setelah tikungan Lagos ini akan ada tanjakan-tanjakan ke atas menuju tikungan 5 yang belok ke kiri. Nah, ini benar-benar tikungan buta, alias kita tuh nggak bisa lihat tikungannya belok ke kiri, tapi nggak bisa lihat itu posisi sirkuit di atasnya tuh kayak gimana. Jadi merupakan tikungan tajam. Mungkin kalau kalian lihat sebelumnya di Formula One, kan Formula One udah balapan di sini, atau mungkin Superbike lah biar sama kan, sama-sama motor. Itu tikungannya tuh cukup menantang sih sebenarnya. Mirip-mirip tikungannya Rouge di Belgium di Spa kan awalnya ke kiri, naik ke kanan, terus kiri lagi. Nah, beda ini agak pelan dikit lah. Kemudian nih track lurusnya ini bisa dibilang cukup panjang. Terus sebelum tikungan 6 balik lagi ada sedikit turunan ke bawah. Turunan seperti menuju ke tikungan 1, turunan ke bawah terus belok kiri. Nah, tikungan 6 ini bernama tikungan Torre Vip. Kemudian setelah menuju tikungan 6 terus lurus, kemudian ada sedikit aja serong ke tikungan 7. Kemudian ada belokan tajam ke tikungan 8. Setelah tikungan 8 yaitu tikungan ke arah kanan, sekarang kita menuju ke arah tikungan 9. Nah, tikungan 9 ini disebut namanya tikungan Samsung atau Samsung. Nggak ya, mirip-mirip lah. Tapi ini bukan Samsung HP, ini Samsung tikungan ya. Entah kenapa namanya Samsung gitu. Jadi sekilas kan seperti yang gue bilang tadi, mungkin kelihatan datar ya, tapi kalian setelah melewati tikungan ke-9 itu merupakan benar-benar turunan yang terjal. Benar-benar terjal.
mirip-mirip seperti itu tadi yang gue bilang Irush, itu bener-bener terjal itu, jadi langsung turun ke bawah kayak roller coaster, naik turun. Nah ini bener-bener terjal ya. Bahkan kadang-kadang kalau kalian nonton Superbike itu ada beberapa motor yang bannya itu, kedua bannya itu melayang, kedua ban loh gue bilang ya, kedua ban melayang. Contohnya nih seperti siapa ya? Oh ya nih, kan nih gambar ada nih. Nih Alex Espargaro dah. Dilihat ban depannya aja itu udah hampir terbang gitu. Sebenarnya ya. Cuman dia ban belakang masih di belakang masih bisa nempel gripnya, jadi it's okay, nggak apa-apa. Kemudian turun, kemudian mengarah ke tikungan ke arah kiri, tikungan 10. Nah, tikungan 10 ini bernama Craig Jones. Kenapa namanya Craig Jones? Karena di sirkuit Portimao ini ada sebuah memoriam, semacam tugu lah ya, memoriam buat almarhum Craig Jones. Jadi ini dia mengalami insiden di sirkuit ini dan beliau wafat. Jadi tikungan 10 ini didedikasikan buat namanya. Setelah tikungan 10 menuju tikungan 11 yang bernama asli daerah sirkuit ini, yaitu Portimao ya. Jadi Portimao itu nama daerah di sirkuit Algarve. Jadi Portimao ini sirkuitnya ini, maksudnya tikungan Portimao ini berbelok ke arah kanan. Nah ini mirip sekali setelah kita keluar dari tikungan 9 Samsung. Jadi turun juga sama, turun dan langsung ke kiri tikungan 12, mirip-mirip kayak 910 sama 1112. Kemudian setelah tikungan ke 12, tikungan habis itu ada tikungan memutar ke tikungan 13. Jadi tikungan berbentuk U ya. Setelah tikungan ke 13 baru menuju masih tikungan berbentuk U lagi, tapi kali ini ke kanan, tikungan 14 Sagres. Nah, di tikungan Sagres ini terdapat long lap penalty. Jadi sekitar luar sini akan ada long lap penalty di tikungan 14. Jadi di sana tempat dimana nanti pembalap akan kena penalty. Kalau seandainya kena penalty ya. Jadi mereka ambil long lap di situ. Kemudian ini nggak tahu nih apakah di motor akan menjadi tikungan cepat. Jadi saat tikungan 14 itu ada track yang sedikit lurus, kemudian menyiku ke kanan sampai menuju tikungan 15, yaitu namanya tikungan Galp. Sekilas sih mungkin lebih mirip ke ini ya, tikungannya di sirkuit Barcelona, Catalan. Tikungan terakhir itu kan bentuknya ke kanan tapi kanannya itu cepat. Gue bilang sih mirip-mirip. Kemudian habis tikungan 15 baru deh ke finish. Finishnya tuh nanjak habis itu datar, habis itu turun lagi ke tikungan 1. Jadi sekilas tikungan yang ada di sirkuit Portimao ini sudah gue bahas. Kemudian untuk sirkuit Portimao ini lap recordnya tuh dipegang saat balapan ya, dipegang oleh Lewis Hamilton di F1. Jadi 1 menit 18,750 detik itu di balapan. Sedangkan kalau di motor pada saat balapan itu dimegang oleh Max Biaggi. Waktu itu dia masih di Superbike tahun 2009. Jadi dia itu menitnya 1 menit 42,774 detik. Nah, ngomongin 2009 sebenarnya nih Portimao ini bisa dibilang sirkuit yang baru karena FIA dan FIM waktu itu meminta sudah membuat holografinya tahun 2008. Jadi sirkuit ini kelar ini tahun 2008 ya. Jadi umurnya berapa? Bisa dibilang 12 tahun ya, baru muda itu, umur muda. Ya untuk sirkuit yang umurnya 12 tahun bisa dibilang sirkuit yang baru. Apalagi kan ini kan di resurface lagi, ini aspalnya diganti lagi nih. Bahkan F1 aja banyak yang komplain karena bannya itu gripnya kurang nempel. Kemudian
Kalau all time record all time recordnya di Formula One di motor MotoGP. Sekarang kita balik ke motor ya. Itu sebelumnya dipegang oleh Jonathan Rea di Superbike, yaitu 1 menit 40 detik, 372 detik. Namun beberapa bulan yang lalu Formula One lagi, keingat Formula One gua, MotoGP itu sempat melakukan tes buat nyoba ini sirkuit Portimao kayak gimana sih. Banyak juga kok pembalap yang ada, kayak Espargaro, Bradley Smith, Aprilia, Yamaha, ada Jorge, Rossi, Viñales. Cuman nggak semuanya pakai motor yang speknya itu MotoGP. Seperti Yamaha, Ducati, mereka tuh nggak pakai motor yang speknya MotoGP. Juga Suzuki. Sedangkan justru Aprilia yang memakai spek MotoGP. Tapi gue kurang yakin sih, soalnya kan ada peraturan di mana saat melakukan tes tersebut pembalap rider MotoGP sekarang itu dilarang memakai MotoGP spek 2020 karena biar adil gitu kesannya. Pas mereka datang mereka sama-sama belum pernah nyoba, jadi mereka yang belum pernah pakai, jadi mereka yang gimana ya, mereka yang pakai MotoGP spek 20 ya mereka yang jadi test rider kayak Jorge, Piro di Ducati kan, Jorge di Yamaha ya. Tapi entah ya, Alex Espargaro kelihatannya dari motornya sih motornya MotoGP atau mereka punya spek tahun lalu mereka pakai, gue kurang tahu. Dan rekornya itu dipecahkan oleh Alex Espargaro. Jadi Rea yang tadi itu rekornya itu dipecahkan Espargaro, yaitu 1 menit 40,170 detik. Bedanya tipis banget sama si Jonathan Rea di Superbike. Tapi kemungkinan pas quali akan lebih kencang lagi ya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, MotoGP sudah memiliki juara dunianya ya, yaitu si Joan Mir kemarin di Valencia, GP Valencia. Selamat buat Joan Mir. Jadi sekarang yang dipikirkan itu siapa yang bakal menang di Portimao. Sebenarnya sih sedikit sulit ya buat nentuin siapa yang menang di Portimao karena ini sirkuit baru dan belum ada yang pernah balapan di sana. Jadi agak random siapa yang bisa menang di sirkuit ini. Bahkan ada yang bilang bahwa yang menang itu pasti Alex Espargaro karena dia kan nyatatin waktu tercepat. Ya belum tentu sih, mungkin karena gimana ya, kondisinya juga sekarang kan bulan November ya, suhu di Eropa itu makin turun, jadi otomatis time atau waktu mereka jadi akan berpengaruh juga. Jadi kalau ditanya siapa yang podium, siapa yang menang, gue tentu belum bisa jawab itu karena, dan bahkan nggak bisa jawab karena ini sirkuit baru dan belum tahu pembalap nanti kayak gimana di sirkuit Portimao ini. Oke, jadi itu buat MotoGP. Sedangkan kalau Moto3, Moto2 kan mereka ya sama juga, mereka kan belum pernah nyoba di Portimao. Tapi kan, dan apalagi mereka itu belum nentuin juara dunia. Jadi ini akan menjadi pertarungan sengit buat Moto3 sama Moto2. Soalnya mereka juga belum pernah tahu sirkuitnya kayak gimana, dan menjadi tempat untuk acuan menjadi juara dunia. Jadi lumayan menantang sih. Juga dari layout sirkuit Portimao sendiri, sepertinya ini bisa dibilang akan menjadi balapan yang melelahkan ya. Kalau kalian lihat itu sirkuitnya kan naik turun tadi seperti yang gue bilang. Bahkan dilihat dari gambar aja Espargaro juga kelihatan ya, itu dia ngedorong motornya aja sampai gimana gitu biar nempel ke tanah. Iya, soalnya ya akan menjadi sirkuit yang melelahkan bagi pembalap-pembalap. Kemudian apalagi yang harus dijelaskan, yaitu ban apa nih kemungkinan yang bakal dipakai.
Itu sih pertanyaannya. Kalau mungkin kalian inget Formula One ya, Formula One itu mereka saat pakai ban soft itu mereka itu keteteran awal. Enggak, ban soft itu justru lap pertama mereka langsung tancap gas, tapi pas pertengahan mereka tiba-tiba mundur, medium yang maju. Jadi mungkin kemungkinan mereka akan fokus buat MotoGP ya. MotoGP itu fokus ke ban medium ya. Jadi awal-awal mereka agak gimana gitu, agak lambat, tapi awalnya maju, makin lama makin maju. Tapi mungkin ada yang nekat pakai soft, mau kabur duluan, nggak apa-apa, nggak salah. Tapi kalau ditanya siapa sih yang diharapin menang, gue harapin ada orang baru yang akan menang di sirkuit Portimao ini. Kalau kalian ingat, tahun ini MotoGP 9 pemenang, ada 9 pembalap yang menang Grand Prix ya, dan ini menyamai rekor di tahun 2016 juga yang menangnya 9 orang juga. Apakah rekornya itu bakal terpecahkan di sirkuit Portimao ini dengan 10 pemenang berbeda? Wah, luar biasa sih kalau bakal terwujud ya. Oke, jadi sekian aja sih ya buat preview GP Portimao kali ini. Soalnya mungkin yang gue jelasin ini sekedar layout, timelapse berapa waktu tercepat, karena dalam sejarah ya MotoGP belum pernah ke sirkuit Portimao. Ini merupakan benar-benar sirkuit baru. Jadi gue harapnya aja pemenangnya ada pemenang baru. Dah, itu aja paling penting. Oke, terima kasih teman-teman tim Sambat yang sudah menonton Sambat Podcast buat kali ini. Jangan lupa untuk menonton MotoGP balapan terakhir tahun ini di sirkuit Portimao hari Minggu besok. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy. Terima kasih tim Sambat, sampai ketemu lagi di Sambat Podcast berikutnya.